kembali lagi itu perlu dievaluasi sih, setiap ibu berbeda gitu. Makanya kalau menurut naturopati itu idealnya kalau seorang mau hamil, jadi seseorang misalnya ibu mau uh, mempersiapkan mau hamil lah ya, itu sebaiknya dipersiapkan gitu idealnya. 3 sampai 6 bulan sebelum kehamilan itu sendiri udah mesti dipersiapkan ya. Oh, Jadi udah mulai persiapkan itu konsumsi ya. ya, jadi persiapan kehamilan ini jadi untuk apa ya? Jadi membersihkan toksin-toksin, kalau tubuhnya ada toksin apa misalnya uh, apa ya, misalnya pola lifestyle-nya selama ini tuh uh, mungkin dari pola makannya gitu, kalau banyak makan junk food atau apa ya, mungkin coba mungkin untuk persiapan kehamilan tuh mulai detox gitu ya, bersihin semua kotoran-kotoran, karena kan akan jadi 9 bulan itu akan jadi rumahnya baby gitu loh. Jadi kan kita maunya tentunya ya selama kehamilan tuh kan jadi rumah yang nyaman untuk si baby kan gitu, bukan rumah yang penuh toksin gitu kan, karena itu ya tentunya nanti juga bisa jadi keluhan-keluhan komplikasi kehamilan pada kesehatan ibu hamil dan janinnya sendiri gitu. Nah, terus selain detox itu juga perlu pemenuhan nutrisi tubuh gitu. Iya, iya Nah, benar. jadi sebelum hamil tuh 3 sampai 6 bulan itu sendiri idealnya ya ibu hamilnya sendiri tuh kebutuhan nutrisinya, sel-sel tubuhnya itu sudah mulai dipenuhin gitu ya, supaya jangan sampai nanti by the time udah hamil terus ibunya kalau defisien seperti yang tadi saya bilang, dianya makin defisien gitu. Atau bisa berpengaruh pada babynya juga kan kalau defisiennya parah Benar. gitu. Makanya 3 sampai 6 bulan itu sebelum kehamilan udah dipersiapkan, baru program hamil gitu kan. Nah, saat hamil itu juga mesti di-maintain, mesti dipertahankan, maksudnya kesehatan kehamilannya itu sendiri gitu untuk ibu hamilnya, dan juga untuk kesehatan pertumbuhan, perkembangan babynya supaya optimal, supaya sehat, seperti itu. Ya. Selain itu juga saya baca-baca ini ya bisa meningkatkan imunitas juga ya, Dok ya. Ya, betul. Jadi manfaat lain dari VCO itu juga selain nutrisi juga bisa ini ya, meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh buat si ibunya, dan juga nanti bisa berpengaruh jangka panjang pada kesehatan uh, imunitas si bayi juga gitu ya. Nah, karena VCO ini salah satunya mengandung ya lauric acid, terus ya ada beberapa properti lainnya yang dalam VCO itu bisa membantu sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, bisa mencegah lah gitu. Ya. Lalu ini dalam asam laurat ini kan ada pada AC ya, Dok ya. Iya. Nah, Heeh. jadi lauric acid ini biasanya cukup tinggi pada ASI ya. ASI itu dipercaya bisa meningkatkan kekebalan tubuh bayi gitu kan, ada antibodinya seperti itu. Nah, makanya uh, di VCO ini ternyata juga mengandung lauric acid. Jadi selain ASI itu VCO juga cukup tinggi gitu kan, kandungan uh, lauric acid untuk Lauric kekebalan acid. tubuh ya. Apalagi kalau ibunya lagi hamil, mungkin produksi ASINya bisa ini ya ditingkatkan kualitasnya menjadi lebih baik nantinya. Iya, betul ya. Ya bisa membantu untuk meningkatkan produksi ASI juga gitu. Karena itu kan sumber lemak baik juga. ASI kan juga ya kandungannya kan lemak baik itu juga gitu ya. Terus bisa menjaga kesehatan kulit juga ya untuk ibu hamil gitu. Benar-benar kan Terus untuk kalau ibu hamil ini ya banyak stretch mark gitu ya. iya, kadang-kadang kulitnya juga rentan ini ya, mudah kering gitu ya. Nah, terus mungkin kusam gitu ya kalau ibu hamil. Nah, ini VCO ini bisa menjadi solusinya gitu, bisa membantu untuk mengatasi ya masalah-masalah kulit itu tadi, supaya kulitnya juga tetap kenyal, tetap lembut gitu, terus nggak mudah Wah, banyak kering sekali ya gitu. manfaatnya ya. Ya, Selain jadi bisa. di anu juga untuk kulit juga ternyata juga sangat bermanfaat. Iya, jadi bisa ini selama kehamilan bisa tetap glowing and apa sehat and glowing gitu ya. Kalau untuk konsumsinya sendiri, apakah harus diminum atau untuk kulit diapakan ya dok? Nah, iya, kalau saya sarankan bisa dikonsumsi internal, jadi diminum, dan ya konsumsi minum sama
untuk pemakaian luar Berarti gitu. Jadi dua-duanya ya berarti ya. iya, jadi setelah Hmm. mandi gitu bisa mungkin Mm-mm. dioleskan di seluruh tubuh gitu. Terus bisa Hmm. juga untuk kesehatan rambut loh, kesehatan kuku gitu juga ya. Nah, Iya iya benar-benar. mm-mm. Jadi untuk kecantikan juga ya, nggak Iya, cuma untuk kesehatan tapi kecantikan. dapat cantiknya juga. Jadi win-win Iya, solution ini. iya. Nah, Mm-mm. setelah melahirkan kan kadang-kadang suka mungkin kayak ada keluhan rambut rontok gitu ya. Rontok. Nah, VCO ini bisa membantu juga loh untuk eh, supaya ini membantu regenerasi sel Mm-mm. rambut gitu untuk tumbuh supaya ntar rambut kecil-kecilnya tumbuh lagi gitu. Dan ini Dioleskan gitu ya pengalaman, dok. iya, dioleskan gitu. Jadi bisa misalnya malam ya sebelum tidur itu dioleskan gitu, terus biarin aja semalaman tidur gitu, terus besok paginya mungkin baru dibilas atau gimana seperti itu. Nah ini pengalaman saya Mm-mm. sendiri soalnya. Jadi Oh. Mm-mm. ya, jadi waktu saya habis lahiran itu saya kan ya waktu itu pakai VCO gitu ya, sebenarnya bukan ada bukan ingin menumbuhkan rambut atau apa, tapi kayak berapa bulan kemudian itu Banyak baby banyak, hair gitu. iya banyak baby hair, terus saya kalau Mm-mm. misalnya pergi gitu banyak yang komen, dan baby hair itu kan kadang-kadang susah diatur ya kayak kecil-kecil gitu kan, Mm-mm. makanya banyak yang komen gitu, kadang-kadang kayak Mm-mm. teman-teman saya, kamu kok rambutnya banyak yang kecil-kecil tumbuh ya, pakai apa sih gitu, saya Mm-mm. pakai apa ya, iya ya, ada banyak baby hair ya. Oh iya, saya baru ingat ya pakai VCO itu. Ini ada pertanyaan ini dari follower. Takaran pakai VCO AgriLife untuk ibu hamil berapa ya dok? Ya, Takarannya. bisa mungkin 2 sendok makan per hari. Itu Hmm. untuk maintain kesehatan ya gitu. Tapi kalau ada masalah kesehatan ya eh, boleh lebih, tapi ya tentunya ntar itu perlu saya evaluasi ya gitu. Kalau masalah Hmm. kesehatannya gimana, terus butuhnya berapa. Tapi kalau untuk maintain aja secara general, ya 2 sendok makan cukup sih. Actually ini kan bebas ya dok. Kalau mau dikonsumsi berapa atau kan bisa dicampur jus, bisa dicampur salad. Bisa, Berarti iya. kan takarannya sebenarnya ya terserah kita nggak sih? Sebenarnya iya, sebenarnya Mm-mm. takarannya sih ya terserah gitu ya. Mm-mm. Cuman kalau untuk dapat Mm-mm. manfaat kesehatannya, ya mungkin minimal 2 sendok makan gitu ya per Mm-mm. hari. Cuman kalau masalah apa takarannya harus berapa, ya sebenarnya nggak ada lah. Karena ini kan termasuk makanan ya, termasuk food. Tadi Mm-mm. saya sebutkan superfood gitu. Mm-mm. Ya gitu. Oke, oke. Berarti kita udah bahas ya, ini ternyata manfaatnya sangat luar biasa banyak untuk ibu hamil dan untuk kulit juga. Jadi dapat sehatnya, dapat cantiknya kayak gitu. Ya, Iya. untuk penutup ini boleh dong minta saran-saran dari dokter supaya ibu-ibu hamil di luar sana tetap sehat dan tetap glowing seperti dokter Yuli waktu hamil gitu. Wah, ya. Amin. Semoga saya doakan ibu-ibu hamil di luar sana tetap sehat and glowing. Ya, kalau pesan saya, ya, ya tetap ini ya, maksudnya jaga pola makannya gitu. Ya, hindarin makanan-makanan yang banyak mengandung apa ya toksin. Ya, toksin itu toksin foods itu ya, ya yang banyak mengandung bahan-bahan kimia seperti itu. Terus ya sebisa mungkin cari makanan yang senatural dan sealami mungkin, karena yaitu untuk kesehatan ibunya dan babynya, terus juga penuhin kebutuhan nutrisi-nutrisi tubuh buat ibu hamil untuk kesehatan keseluruhan ibunya sendiri dan babynya, dan supaya tetap glowing ya, karena kan sel kulit ini juga semuanya butuh nutrisi ya gitu. Nah, terus untuk babynya sendiri juga butuh nutrisi untuk perkembangannya. Nah, itu make sure dicukupin. Terus juga konsumsi VCO juga ya untuk pencegahan supaya maksudnya apalagi kayak masa-masa pandemi gini ya, maksudnya untuk pencegahan supaya imun sistemnya tetap baik gitu ya untuk kesehatan keseluruhan. Terus make sure konsumsi lemak baik ya, salah satunya VCO ini merupakan sumber lemak baik juga gitu kan. Nah tapi untuk VCO sendiri pemilihannya saya sarankan yang uh, cold press, lalu yang unrefined, dan ya kalau bisa yang organik gitu. Karena
Dan kalau bisa yang ini ya, yang nggak tengik juga gitu ya, karena kalau tengik itu berarti sudah mengalami proses ini ya, oksidasi ya gitu. Nah, itu ya kurang disarankan sih, jadi lebih disarankan yang prosesnya baik gitu. Terus kalau bisa juga yang menggunakan botol kaca ya gitu, karena Iya, kalau iya. nggak botol kaca itu kan misalnya botol plastik, nah plastiknya itu kan takutnya ada risiko kontaminasi BPA kayak gitu ya, itu kan untuk ibu hamil juga ya sebenarnya untuk kesehatan hormon ibu hamil dan untuk kesehatan ibu hamilnya sendiri untuk babynya juga ya BPA itu kan juga ya nggak bagus gitu ya, jadi saya sarankan ya kalau bisa cari yang kemasannya botol kaca juga. Jadi ya lebih bijak lah memilih produk saat kehamilan gitu. Karena ya itu masa-masa penting ya gitu untuk babynya juga, perkembangan babynya, dan itu menentukan kesehatan babynya jangka panjang bahkan nanti setelah ibunya melahirkan juga, menentukan juga proses menyusuin dan sebagainya gitu ya. Jadi ya Kalau bingung ya bijaklah. udah pakai VCO AgriLife aja ya, udah kaca, cold press, anti-fine, udah VCO AgriLife aja paling aman ya. Iya, boleh juga sih ya. Soalnya Visio AgriLife nih ya bagus banget, bagus juga sih. Saya sendiri waktu hamil ya salah satunya pakai Visio AgriLife ini dan saya merasakan manfaat kesehatannya juga gitu untuk saya selama kehamilan waktu itu gitu. Iya, VCO AgriLife ini VCO pertama saya sih, Dok. Maksudnya saya pertama kali coba VCO ini ya, VCO AgriLife ini ternyata rasanya enak banget ya. Iya, Nggak tengik dan kayak makan kelapa gitu, enak banget gitu. iya, iya. Iya, saya sukanya juga Visio AgriLife ini nggak tengik sih gitu. Soalnya saya udah coba ya berbagai macam produk VCO ya. Itu ya mohon maaf aja, maksudnya banyak yang ada smell-nya dan saya kadang cukup sensitif ya sama smell gitu, sama bau gitu ya. Apalagi kalau agak tengik gitu, itu agak ya gitu. Eh, dan Kurang surprise enak ini waktu ya. cobain VCO AgriLife ini, kok oh ini spesial sih. Enak sih. Iya, Ini iya, ada iya. satu pertanyaan terakhir ya, Dok. Ini Iya, silakan. bagus sih pertanyaannya. Untuk baby umur berapa ya, Dok, bisa mengonsumsi VCO AgriLife? Apa bisa Iya. dikonsumsi baby? Ya, kalau saya saran, ya bisa aja sih dikonsumsi baby. Cuman saya sarankan setelah ini ya, babynya MPASI gitu. Karena kan 6 bulan pertama masa kehidupan baby itu kan ASI eksklusif gitu. Jadi ya 6 bulan pertama itu ibunya yang minum gitu. Jadi nanti kan keluar di kualitas. Jadi bisa ini ya, maksudnya bagus untuk kualitas ASINya gitu. Karena kan babynya minum ASINya. Nah, nanti setelah babynya MPASI kan biasanya 6 bulan gitu ya. Nah, itu baru boleh mulai diberikan VCO, boleh dicampurkan di makanan MPASI babynya atau ya boleh juga diminumkan langsung gitu sih. Nah, kebetulan saya juga punya anak baby ya gitu. Nah, dia mulai dari Oke, jadi waktu saya menyusui 6 bulan yang ASI eksklusif itu, saya yang minum. Tapi setelah anak saya mulai MPASI, nah mulai tiap pagi saya sering ini apa, kadang saya campurkan ke makanannya, kadang juga saya berikan gitu, saya minumkan langsung gitu. Dan dia cukup senang sih gitu. Soalnya enak ya. Dan saya ngelihat sendiri dia cukup cukup sehat, terus juga eh, kulitnya juga baik, terus kesehatan keseluruhannya juga oke gitu. Dan saya ngelihat maksudnya itu membantu lah untuk kesehatan saya dan anak saya Dan gitu. si baby. Oke, kalau gitu thank you so much ya, Dok, buat waktunya Sabtu ini bisa sharing-sharing seputar PCO dan kesehatan ibu hamil. Terima kasih Iya, banyak. iya Semoga terima kasih juga Kak Grace. Ya, semoga sehat selalu ya, Dok, di pandemi ini. iya. Stay healthy, stay happy. Amin, Thank you. sehat-sehat selalu juga untuk Kak Grace dan buat semua peserta di luar sana yang mendengarkan. Terima kasih untuk waktunya dan sehat-sehat selalu. Juga buat ibu hamil, keep healthy and glowing ya selama pregnancy ya. Oke, Oke, thank you, Dok. See you Oke, next sama-sama. time. Bye-bye. Bye.